dari jarak yang sangat jauh, Pierre Niangka mencoba memberikan sebuah surprise kepada Ferdiansyah. Iya, kita lihat kemampuan dari Gianca, seorang stopper modern yang juga sering sekali naik untuk maju, memberikan tekanan kepada lawan. Dan kita lihat di sini, shooting yang begitu keras mengarah ke gawang dari Ferdiansyah. Sedikit saja di atas Mistar. Sayang sekali kita lihat Pierre Gianca tidak bisa mencetak gol kedua kemenangan bagi timnya. Ekspresi dari penonton di Stadion Aji Imbut melihat tendangan dari jarak jauh seorang Pierre Niangka, shot off target, dan kembali kita lihat umpan kali ini kepada Boaz Salosa. Nemanja Obric berikan bola kepada Abdul Gamal, langsung berikan melebar dia kepada Jajang Mulyana. Lee Sang-min, Obric, Marcus Ben, berhasil direbut oleh Beto Gonçalves kali ini. Serangan balik Beto Gonçalves, Zarahan Krangar 4-3 kali ini. Persipura Jayapura masih Boaz Salosa, kembali kepada Zarahan Krangar, kerjasama dia 1-2, masih Zarahan Krangar dan Boaz Salosa. Ya, cukup cantik sekali kita lihat bagaimana permainan anak Persipura yang berani memainkan bola-bola pendek di saat mereka melakukan offense, penyerangan. Dan kita di sini bola sentuhan dari Zarahan, namun Gamal mampu langsung melakukan clearance sehingga bola tidak bisa dikuasai oleh Boaz Salosa. Cukup cepat serangan balik dari anak-anak Persipura. Sepak pojok bagi Persipura Jayapura sudah dilakukan. Sundulan yang mengarah ke arah gawang tadi dari Arif Siono. Sepak pojok berikutnya masih untuk Persipura Jayapura. Harus diwaspadai. Kita tahu juga gol pertama Persipura didapat melalui sepak pojok. Lagi-lagi ke tiang jauh, kali ini ada Bio Paulin memantulkan bola dan terjadi kembali lagi. Deja vu terjadi di Stadion Aji Imbut. Dan Persipura Jayapura berhasil mencolong gol melalui bola mati. Dan kali ini adalah pemain yang selalu mencetak gol dalam 4 kali pertandingan Persipura Jayapura, Beto Gonçalves. Iya, saya sudah mengingatkan bahwa hati-hati karena ini adalah peluang yang bisa juga diciptakan gol oleh Persipura. Dan kembali ternyata melalui sepak pojok di mana Ortisan Salosa tidak memberikan umpan ke tiang dekat, justru malah ke tiang jauh di mana Bio Paulin melakukan back heading ke tengah dan bola scrimmage di tengah mengarah kepada Beto Gonçalves. Akhirnya Beto mampu mencetak gol kedua kemenangan untuk sementara bagi tim Persipura Jayapura. Ya, sundulan dari Bio Paulin. Ada Ricardo Salampesi dan langsung diselesaikan oleh Beto Gonçalves. 4 gol telah dicetak oleh Beto Gonçalves dan masing-masing adalah 1 gol dalam setiap pertandingannya di 4 pertandingan bersama Persipura Jayapura. Luar biasa dan itulah dia Beto Gonçalves. Iya, tentunya semakin menarik dan ada pertandingan karena sebagai tuan rumah tentunya juga Mitra Kukar akan keluar untuk mencari gol berikutnya. Paling tidak mereka harus, ya tentunya juga dia harus berpikir untuk mencari keputusan strategi apa lagi yang harus dilakukan untuk bisa menyamakan kedudukan atau bahkan juga memenangkan pertandingan. Tentunya masih ada stok nama-nama yang bisa dikedepankan. Namun melihat jatuh kali ini dan sebuah bola lob berada di samping kiri dari gawang Ferdiansyah. Ya, kita lihat di sini satu keputusan dari Ferdiansyah untuk meninju bola yang tidak begitu maksimal dan bola jatuh di kaki Lee. Kita lihat tendangan voli dari Lee yang diharapkan bisa masuk ke dalam gawang namun tidak begitu berhasil. Ya, kekecewaan dari Lee Sang-min. Masih Lee Sang-min. Ahmad Bustomi. Dalam partai seketat ini memang hanya kesalahan sajalah yang bisa membuat tim bisa mencetak gol. Kita lihat kali ini umpan ke tiang jauh. Sangat ketat, sangat sulit untuk bisa menembus pertahanan dari Persipura Jayapura, Mitra Kukar. Sudah mulai terlihat bagaimana kedua wingback daripada Mitra Kukar berani keluar untuk memberikan kontribusi crossing
Namun kita Trans Medan, Persiwa Balikpapan, Persiwa Wamena dan juga Gresik United, Sriwijaya FC dan Persisam Putra Samarinda serta PSPS Pekanbaru. Tendangan cukup keras dari Obra. ya kita lihat memang begitu ada peluang atau kesempatan sedikit saya bagi seorang Obrik melihat celah dan langsung melakukan tendangan yang memang sangat keras namun arahnya belum maksimal dan kita lihat bagaimana kekecewaan daripada Ferdiansa yang membiarkan atau rekan-rekannya membiarkan Obrik melakukan Di counter dengan strategi berikutnya, Beto Gonçalves, pemain yang selalu mencetak gol bagi Persipura Jayapura dan saat ini sudah mencetak 4 gol. Dan juga pencetak gol tadi melalui sebuah kemelut di depan gawang dari tim Mitra Kukar digantikan oleh pemain tim nasional Indonesia, Titus Bonai. Banyaknya stok penyerang di kubu Persipura Jayapura membuat Metu Doramuri tidak khawatir menarik seorang tendangan gawang kali ini bagi Persipura Jayapura. Ahmad Bustomi. Masih cukup waktu bagi Mitra Kukar untuk bisa menyamakan kedudukan. Obra. oh Ahmad Bustomi. Pelanggaran dari Jera Pangkali dan kita akan lihat kartu kuning kali ini dikeluarkan oleh wasit Soeharto. Pelanggaran cukup keras dari Jera Pangkali terhadap Ahmad Bustomi. ya cukup keras dan harga yang harus dibayar oleh seorang Jarod Pangkali karena memang tackling dari bagian belakang tidak diperbolehkan dalam aturan permainan atau rule of the game. Ya sangat berbahaya. Bagian ankle atau mata kaki. Dari Bustomi yang dilanggar oleh Jarod Pangkali. Dari Bustomi. Di mana memang terlihat ya Ricardo Salampesi kembali mengalami cedera. Kita lihat kerja yang begitu maksimal dari seorang Ricardo Salampesi. Lagi-lagi lututnya yang harus mendapatkan perawatan. Pemain yang memulai karirnya dari PSA Ambon dan juga pernah tampil sangat baik di Piala Asia 2007. Sangat disayangkan apabila memang Ricardo harus meninggalkan pertandingan. Karena kita lihat permainan Persipura di belakang dengan keberadaan seorang Ricardo Salampesi cukup baik. Bahkan itu juga membuat Marcus Ben masih harus menggeleng-gelengkan kepalanya, belum bisa menambah gol. Karena memang cukup rapat Ricardo Salampesi dan juga Bio Paulin menjaga daerah pertahanan. Waktu yang sudah semakin menipis bagi Mitra Kukar, namun juga kita mengetahui bahwa memang kerap sekali gol-gol di menit-menit akhir bahkan di injury time sering terjadi dan ini juga harus diwaspadai oleh tim Persipura tentunya. Karena kita lihat sekarang Persipura under pressure di mana memang tuan rumah harus bisa mencetak gol penyeimbang. Hamka Hamzah kembali. Zulham Zamrun. Tibo. Juga Titus Bonai. Sama-sama pemain timnas U23 Indonesia. Hamka Hamzah kali ini lemparan ke dalam, berikan kepada Obra. Langsung saja bola diamankan oleh Ortizan Salosa. Ya, terlihat seperti akan mengalami kram. Ya, Ortizan Salosa. Kram. Bekerja sangat keras. Ya, kita lihat kram dialami oleh Ortizan Salosa. Kita lihat. Iya. Memaksakan tadi untuk mengambil bola. Ortizan Salosa harus ditandu keluar lapangan. Tempatnya tentunya akan digantikan sementara oleh Ian Luis Cabes yang memang senantiasa mengcover pergerakan dari
Ortisan Salosa. Lagi-lagi lemparan ke dalam yang sangat panjang dari Pierre Niangka. Masih bisa diamankan oleh Ferdiansyah. Ya, kita lihat bagaimana Ferdiansyah begitu kecewanya karena memang dianggap dia sudah dilanggar oleh pemain dari Mitra Kukar. Duel antara Hamka Hamzah dengan Ricardo Salampesi tadi. Lagi-lagi umpan menuju Lee Sang-min. Masih ada Victor Pai atau Tinus Pai. Ahmad Bustomi, Obra. Kembalikan kali ini Lee Sang-min. Dan Obra kali ini yang tampak mengalami masalah dengan kakinya. Ya, sangat disayang kita lihat di sini bagaimana di saat mereka memerlukan peluang untuk bisa mencetak gol, justru malah keputusan dari Lee untuk membuang bola. Menurut saya suatu kesalahan karena memang mereka mempunyai peluang untuk bisa melakukan crossing walaupun memang tadi seharusnya apabila wasit melihat pelanggaran yang terjadi terhadap Obrik, ya protes dilakukan. Dan juga Gresik United, Persiwa Mena dan Persiwa Balikpapan dan PSMS Medan. Kali ini kita lihat kesempatan dari Zahra Keranggar. Boaz Salosa, masih Boaz Salosa. Hampir saja sebuah kelengahan dari barisan pertahanan Mitra Kukar dihukum oleh Boaz Salosa. Ya, kita lihat counter yang begitu cepat dan kemampuan dari Zahra untuk menunggu peluang untuk melepas bola. Dan kita lihat passingnya kepada Boaz cukup kosong namun tendangan Boaz sedikit sekali dari gawang Hendro Kartiko. Hampir saja justru Persipura lah yang memperlebar keunggulan. Ya, kita lihat Metu